Your screen sharing. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Kak? Sehat? Sehat. Oke, kita mulai belajar kita lagi ya. Kita mulai belajar kita tentang bahasa Arab dulu. Kita review dulu pelajaran kita yang sudah lewat. Kita belajar bahasa Arab dari nol banget gitu. Apa sih nolnya banget bahasa Arab itu? Dasar banget dari bahasa Arab itu apa? Huruf hijaiyah. Oke, huruf hijaiyah. Oke, setelah kita ketahui huruf, maka selanjutnya kita melangkah kepada tangga yang pertama. Apa itu? Al-kalam. Al-kalam atau disebut dengan kata. Apa itu pengertian al-kalam? Kata yang memiliki makna. Oke, bagus. Dia terbagi kepada berapa? 3. Apa saja? Isim, fi'il, sama huruf. Huruf, oke. Isim itu apa pengertiannya? Kata benda sama kata sifat. Oke, kata benda, kata sifat. Fi'il apa pengertiannya? Kata kerja. Kata kerja. Huruf apa artinya? Kata sambung. Kata sambung atau dia bukan isim, bukan juga fi'il. Ciri-ciri isim yang pertama apa? Alif lam. Alif lam ya, alif lam. Yang kedua, kalau bahasa Arab petekanannya apa? Jilbab ya. Jilbab. Kerudung. Terus yang kedua apa? Kedua mahkota. Tak Mahkota itu marbutoh. marbutoh. Kemudian yang ketiga? Nangis. Oke, apa itu menangis? Tanwin. Tanwin. Oke, yang keempat? Terjatuh karena didorong huruf jar. Oke, berbaris di bawah karena didorong oleh huruf jar. Masih ingat huruf-huruf jar? Iya, sedikit. Apa itu? Fi. Fi. Iya, boleh. Li. Bi. Rubah. Min. Terus ala. Ala habis itu. Tadi belajar tentang apa? Kam. An. Gini beka. An. Tentang apa? Oh ya, an. Oke. An. Oke, kita lanjut ya. Terus tangga yang kedua dari bahasa Arab itu apa? Domir. Domir. Apa itu domir? Kata ganti orang. Kata ganti orang ya. Kata ganti orang. Nah, saya. Ana. Kamu laki-laki 2 orang. Antuma. Kamu perempuan 2 orang. Antuma. Antum. Bagus. Antuna. Bagus. Huwa. Bagus. Hiya. Huma. Bagus. Hum. Bagus. Huna. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian tangga yang ketiga apa? Tasrif. Oke, apa itu tasrif kemarin? Perubahan predikat karena subjeknya berubah. Perubahan predikatnya karena dia subjeknya berubah. Berubahnya kata kerjanya karena berubahnya pelakunya, ya. Nah, kita punya cerita kan? Di huwa, huma, hum, tangan kanan, apa ceritanya? Orang ngomong nggak jelas. Gimana? Dia minta ngulangnya gimana? U. Tambahkan saja di belakangnya dengan U. Oke. Kemudian kalau untuk hiya, huma, hunna? Ulang tahun. Kue ulang tahun. Dia kaget. Kagetnya gimana? Nah. Oke, tambahkan saja di belakangnya dengan nah. Di depan rumusnya apa? Koboi. Tembak. Mati. Ambil buahnya. Buahnya. Anta buahnya apa? Anta. Anta? Ta. Antuma? Tuma. Antum? Tum. Anti?
Ti. Antum mah? Tuma. Antunna? Tum. Tuma. Tunna. Tunna. Ana? Hah? Tu. Nahnu? Nah. Nah, oke, bagus. Itu tasrif. Nah, sekarang Om coba tanya ya. Om coba tanya ya. Sekarang kalau dari qoro'a, membaca. Huwa? Lihat gerakan tangan Om aja ya. Lihat tangan aja ya. Qara'a. Qara'ti. Qara'ta. Qara'tuma. Bagus. Qara'tum. Qara'tuma. Qara'tunna. Qara'at. Oke. Sekarang Om pakai bahasa Indonesia, Kakak translate ke dalam bahasa Arab ya. Membaca itu kan qoro'a, membaca qoro'a. Saya membaca. Qara'tu. Oke, bagus. Kami membaca. Qara'na. Kamu perempuan satu orang membaca. Qara'ti. Oke, kamu laki-laki dua orang membaca. Qara'tuma. Kalian perempuan membaca. Qara'tunna. Mereka laki-laki membaca. Qara'tum. Mereka. Mereka. Qara'a. Mereka banyak. Oh ya. Sini qara'u. Qara'u, bagus. Aisyah membaca. Qara'a Aisyah. Aisyah cowok apa cewek? Gitu. Qira'at Aisyah. Muhammad membaca. Qara'a Muhammad. Oke, bagus. Nah, sekarang Om ganti kosakatanya. Membuka itu fataha. Membuka itu fataha. Ini kita pakai gerakan tangan dulu. Fatahta. Oke, bagus. Fatahti. Fatahtuma. Fatahtunna. Sini ki fatahtu. Fatahu. Oke, good. Ki fatahna. Fatahat. Oke, bagus. Sekarang Aisyah membuka. Fatahat Aisyah. Ali membuka. Fataha Ali. Saya membuka. Fatahtu. Kamu satu orang laki-laki membuka. Fatahta. Kamu satu orang perempuan membuka. Fatahti. Oke, bagus. Good. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu apa namanya kemarin? Quick. Tasrif. Quick response. Oke, quick response. Quick response ini adalah jawaban cepat kan? Jawaban cepat. Ya, yang dimaksud dengan quick response kalau dalam bahasa Arabnya namanya adalah raddun sari'. Nah, inilah yang bisa membuat materi yang bisa membuat kakak bisa berbicara dengan cepat meskipun kakak nggak tahu artinya. Nah, Om kasih tahu bahwa kalau yang dimaksud dengan raddun sari' itu adalah jika ditanya kamu satu orang atau laki-laki atau kamu perempuan, maka jawabannya saya. Kalau ditanya kamu satu orang laki-laki atau kamu satu orang perempuan, jawabannya saya. Tapi jika ditanya kamu dua orang laki-laki, kalian laki-laki, kamu perempuan dua orang, kalian perempuan, maka jawabannya kami. Paham? Oke. Tapi kalau seandainya ditanya dia, kan Ali udah makan belum? Maka diulang saja kan, tidak perlu mikir, tinggal kakak ulang saja. Nah, termasuk kalau berarti kalau tangan Om itu ke samping, kakak nggak usah mikir panjang-panjang, kakak ulang saja. Oke? Iya. Oke. Siap ya? Jawab langsung ya. Kalau ditanya Anta atau Anti, maka jawabannya siapa? Ana. Oke. Tangan kakak posisinya pada jawaban. Contoh, qara'ta. Qara'tu. Qara'ti. Qara'tu. Qara'tuma. Qara'na. Qara'tum. Qara'na. Qara'tuma.
Qara'na. Qara'tunna. Qara'na. Qara'a Ali. Qara'a Ali. Bagus. Kan kalau tangannya ke samping cukup diulang saja, nggak usah mikir ya. Qara'at Fatimah. Qara'at Fatimah. Qara'u. Qara'u. Qara'tum. Qara'na. Oke, bagus. Dakhalta. Dakhaltu. Dakhalti. Dakhaltu. Adakhalta. Dakhaltu. Adakhalta. Ada khaltu. Adakhalti. Khaltu. Ghasalta. Ghasaltu. Ghasalti. Ghasaltu. Ghasaltuma. Ghasalna. Ghasaltum. Ghasalna. Ghasaltunna. Ghasalna. Ghasaltuma. Ghasalna. Ghasala Ali. Ghasala Ali. Ghasalat Fatimah. Ghasalat Fatimah. Sekarang Om tanya, kakak tahu arti ghasalah? Enggak. Kok bisa nggak jawab? Kakak tahu arti dakholah? Dakholah? Dakholah masuk. Oh, kalau ada kholah? Enggak tahu. Saya tahu. masuk. Nah, beda. Kalau ada kholah, saya memasukkan. Kalau kalau khoroja keluar. Kalau akhroja, contoh kharajtu minal baiti, saya keluar dari rumah. Kalau akhrajtu minal hakibah, saya mengeluarkan dari tas gitu. Nah, itu bedanya. Ya. Berarti kakak nggak tahu artinya ya. Sekarang Om tanya lagi. Yang kakak nggak tahu artinya. Akhazta. Akhaztu. Akhazti. Akhaztu. Akhaztuma. Akhazna. Akhaza Ali. Akhaza Ali. Akhazat Fatimah. Akhazat Fatimah. Oke, tahu kakak artinya? Enggak. Nggak tahu. Tapi jawaban kakak benar loh. Nah, sekarang kakak fokus tetap pada rodun syariatnya, jawaban cepatnya. Kemudian Om akan tambahkan materinya, Om tambahkan sesudahnya kalimat yang cukup panjang dan kalimat yang cukup panjang di belakangnya itu kakak nggak usah mikir, kakak cukup ulang saja. Ya, contoh, fatahtal bab, maka fokus kakak itu cuma pada fatahta saja, maka jawabannya tu kan gitu. Nah, albab, kata-kata yang keluar dari Om sesudah itu kakak ulang saja. Fatahta bab. Fatahtu bab. Oke, bagus. Fatahta bab masjid. Fatahtu bab masjid. Bagus. Fatahta bab sayyarah. Fatahtu bab sayyarah. Oke. Fatahta bab sayyaratil ustaz. Fatahtu bab sayyaratil ustaz. Tahu kakak artinya? Enggak. Enggak tahu. Tapi jawaban kakak benar. Nah, kenapa bisa benar? Karena kakak fokusnya pada rodun syariat saja. Kalimat yang panjang sesudah yang Om kasih itu, kakak nggak usah mikir. Kakak tinggal ulang saja. Oke? Sekarang Om tanya lagi. Kita latihan lagi. Ghasalti malabis. Ghasaltu balabis. Malabis. Malabis. Oke. Ghasalti malabis. Ghasaltu malabis. Ghasaltuma malabis. Ghasalna malabis. Ghasaltum malabis. Ghasalna malabis. Ghasala Ali malabis. Ghasala Ali malabis. Ghasalat Fatimah malabis. Ghasalat Fatimah malabis. Ghasalat Aisyah malabisaha. Ghasalat Aisyah malabisaha. Ghasalat Aisyah malabisa ummiha. Ghasalat Aisyah malabisaha. Malabisa ummiha. Malabisa ummiha. Tahu artinya? Enggak. Enggak tahu. Enggak penting tahu artinya. Enggak penting tahu artinya. Penting kakak bisa jawab. Artinya sebetulnya adalah Aisyah mencucikan pakaian ibunya. Ya. Ghasalat. Nah, sekarang Om tambah lagi. Ghasalat Aisyah malabisa ummiha wa abiha fil baiti.
Ghasalat Aisyah malabisa ummiha wa abiha fil baiti. Lah, tahu kakak artinya? Aisyah mencucikan baju ibu dan ayahnya di rumah. Itu dia. Kan nggak penting tuh, panjang deh. Nah, sekarang Om tambah yang lebih panjang lagi. Om tambah yang lebih panjang lagi. Biar kakak itu nggak bisa jawab. Tapi kalau kakak bisa jawab, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kakaknya memang pintar. Yang kedua, omnya juga pintar. Gitu. Nah, jawab ya. Ghasalat Aisyah malabisa ummiha wa abiha fil baiti sabahan. Apa Om tadi saya lupa Om. Ya. Ghasalat Aisyah malabisa ummiha wa abiha fil baiti sabahan. Ghasalat Aisyah malabisa ummiha wa abiha fil baiti sabahan. Lah, panjang banget itu, Kak. Tapi jawabannya Kak benar gitu. Tahu Kakak artinya? Tahu. Tinggal ditambahkan pada pagi hari saja ya. Nah, maka di dalam Rodun Syariah ini, maka ada materi kita yang kelima, namanya adalah kalimat. Nah, kalimat. Kalimat atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlah. Jumlatun. Jadi, kita lihat ya. Nah, materi baru kita malam hari ini namanya adalah jumlatun. Jumlatun ini adalah kalimat. Salah satu pola kalimat yang bisa kita buatkan adalah pertama fiilnya dahulu. Apa itu fiil? Kata kerja. Kemudian tambah fa'ilnya, yaitu subjeknya. Ditambahkan dengan maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya. Ditambahkan dengan objeknya. Atau boleh ditambahkan dengan zarfuz zaman atau keterangan waktu atau makan, keterangan tempat. Berarti rumusnya adalah untuk jumlah atau kalimat yang harus kita pelajari, pertama fiil, predikatnya dahulu. Terang enggak ya? Kalau kuning jelas enggak ya? Predikatnya dulu, kemudian subjeknya, kemudian maf'ulun bihnya namanya objeknya, kemudian zorfuz zaman, ini keterangan waktu atau keterangan makan tempat. Nah, itu di dalam kartu yang ini ada di halaman berapa ya Om, juga lupa. Di halaman-halaman terakhir ada menerangkan tentang zorfuz zaman dan zorful makan. Nah, oke. Kemudian kalau di buku sini, di buku itu halaman berapa nih ya? Itu 8. ada di halaman 8 ya? Iya. Ya, halaman 8. Nah, di halaman 8. Jadi ini materinya juga nggak sulit-sulit amat. Kakak tinggal tambahkan saja dengan yang kemarin itu. Kakak hanya menambahkan tentang objeknya saja. Contoh, ghasalat Aisyah. Ya, Aisyah mencuci. Nah, kan kakak tambahkan saja al-malabisnya. Gitu kan? Nah, jadi itu nggak sulit. Tinggal kakak tambahkan aja. Nah, untuk pemula, untuk dasar, untuk para pelajar pemula, kakak cukup mengikuti pola ini saja. Jangan rubah-rubah polanya dulu, Kak. Pola kalimatnya ini aja kakak bikin dulu. Kalau kakak mau ngomong bahasa Arab, bikin saja dulu polanya kayak gini. Contoh, Om kasih tahu ya, membuka itu fatahah, kemudian albab, pintu, kemudian sobahan pada pagi hari. Coba kakak bikin kalimatnya, saya membuka pintu pada pagi hari. Apa bahasa Arabnya? Fatahah. Saya posisi tangan di mana? Oke. Fatah tuh. Bagus. Fatah tuh objeknya apa? Pintu. Berarti fatah tuh. Fatah tuh baba sobahan. Fatah tuh al-baba sobahan. Nah, khusus untuk objek,
Untuk objek ini kakak kasih baris fathah di belakangnya. Ya, baris fathah di belakangnya. Jadi kalau seandainya nggak jelas ya. Warnanya nggak jelas banget ya. Nah, berarti kalau saya begitu, fatah tu albab. Nah, asal katanya kalau kakak temukan di dalam kartu, itu kan albabu. Albabu belakangnya kan, albabu. Tapi ketika dia itu berposisi sebagai objek, itu kakak ganti dengan albaba. Fathah kan semuanya. Nah, sekarang kita lihat dari fatah tuh, loh mana subjeknya kak? Mana predikatnya kak? Fataha. Ini subjek predikatnya. Kata kerjanya, fiilnya. Nah, objeknya subjeknya mana di sini? Tu. Ini ganti dari ana. Ganti dari ana. Nah, ini subjeknya. Nah, berarti sudah ada albaba sebagai objeknya. Oke. Sekarang kita coba lihat, kakak buka halaman berapa ya di kartu? Kakak udah print belum ya? Halaman 2 apa sih halaman 2? Halaman 2. Halaman 2. BM olahan polos. Halaman 2 itu, nah ini dia. Kita lihat. Nah. Oke, fil hammam. Di kamar mandi. Aghlaqa menutup. Aghlaqa menutup. Ini ya, aghlaqa menutup. Saya menutup pintu. Apa bahasa Arabnya? Aghlaqtu. Pintu. Saya menutup pintu. Aghlaqtu pintu. Albabu. Albaba. Kenapa albaba? Tidak albabu? Karena ini dia subjek. Karena dia objek. Karena dia objek. Bagus. Oke. Kemudian Aisyah keluar dari kamar mandi. Keluar. Aisyah. Kharajat. Kharajat. Ya benar. Kharajat Aisyah dari kamar mandi, Om. Dari apa? Min. Fi itu di. Minal hamamun. Minal hamami. Ini kan terjatuh ya tadi. Minal hamami. Oke. Saya keluar dari kamar mandi. Saya keluar. Kharajatu minal hamami. Oke, bagus. Kamu keluar dari kamar mandi. Kamu laki-laki, anta. Kharajata minal hamami. Oke. Kamu perempuan keluar dari kamar mandi. Kharajati minal hamami. Aisyah keluar dari kamar mandi. Kharajat Aisyah minal hamami. Ibu Aisyah keluar dari kamar mandi. Kharajat Aisyah ummiha. Bukan. Kharajat ummu Aisyah. Ya. Apa? Kharajat Aisyah. Ummu Aisyah. Ya, bukan Aisyah ummuha. Ya. Kharajat ummu Aisyah. Kharajat ummu Aisyah minal hamami. Kharajat ummu Aisyah minal hammami. Ayah Ali. Ali keluar dari kamar mandi. Kharaja Ali minal hamami. Oke, bagus. Kita ganti ya kosakatanya mengunci. Ya, Ibu Aisyah mengunci pintu kamar mandi. Akfalat ummu Aisyah mengunci al-baba babal hammam. Babal hammam. Nah, itu belum kita pelajari tuh. Itu belum kita pelajari. Nah, paham kakak tentang bikin kalimatnya? Paham. Oke, good. Kalau kakak paham, dah mantap itu. Maka kalau kakak sudah paham, Om tambah satu lagi kata kalimat pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tangga yang ke-6. Tangga yang ke-6 itu namanya adalah al-istifham. Al-istifham. Al-istifham ini adalah kata tanya. Kata tanya. Kata tanya. Ini di halaman berapa ya? Tulisan halaman 10. Proposal latihan terkait asma. Mana ya? Nah, ini dia. Halaman berapa, Kak?
10. Kayaknya hafalan kakak di mana letaknya di ketimbang Om nih. Lah aku sambil buka. Oh, sambil buka. Nah, kata tanya itu ada beberapa. Apa? Kata tanya itu ada beberapa. Di antaranya adalah hal. Hal itu menanyakan apakah. Arti hal itu apakah. Ya. Maka jawabannya adalah kakak gunakan na'am atau la. Nih, na'am atau la. Kalau dia fi'il madi, kakak tambahkan dengan ma. Ini dia. Ya, kalau dia fi'il madi gunakan ma. Contoh, kita gunakan hal. Hal itu apa artinya? Apakah? Apakah? Oke. Qara'ti. Qara'tu. Oke, bagus. Qara'ti. Qara'tu. Om ngulang lagi dari awal. Qara'ti. Qara'ti Al-Quran. Qara'tu Al-Quran. Nah, sekarang Om tambahkan dengan kata tanyanya. Hal. Hal qara'ti Al-Quran. Hal qara'tu Al-Quran. Hal qara'ti. Jangan pikir, jangan ini. Maka cara jawabnya adalah na'am. Gitu. Na'am. Na'am. Nah, maka lanjutkan dengan rodun seret tadi. Quick respon tadi. Oh, dina'am dulu baru Dina'am dulu. Ya, dina'am dulu. Oke. Sekarang Om tanya ya. Fatahti. Fatahtu. Fatahtil bab. Fatahtul bab. Nah, fatahtul bab. Naam. Hal fatahti bab. Na'am. Fatahtul bab. Oke, bagus. Hal fatahta bab. Na'am. Fatahtul bab. Fatahtul bab. Hal fatahtum al-bab. Na'am. Fatahnal bab. Hal fatahtuma al-bab. Na'am. Fatahnal bab. Hal fataha Ali al-bab. Apa, Om? Hal fataha Ali al-bab. Na'am. Fataha Ali al-bab. Hal fatahat Aisyah al-bab. Na'am. Fatahat Aisyah al-bab. Oke, good. Nah, kalau seandainya na'am itu jawabannya ya, maka bagaimana kalau seandainya jawabannya enggak gitu? Apa? Pedas. Pedas ya? Sekejap. Apa? Ini bocah kecil nangis. Halo, Kak Aisyah. Apa kabar? Ini namanya Fatih. Dia makan keripik cabai, tapi kepedasan. Tapi dia doyan. Kakak mau? Mau. Kakak mau? Halo, Kak Aisyah. Kak Aisyah. Nama kakak ketukar-tukar Aisyah sama Aisyah. Oke. Oh, bentar ya. Bentar, jangan dulu. Ya. Ya, kok enggak mulai lagi, Kak? Kak, belum. Ya, Kak. Dia dapat kiriman dari kampung. Kerupuk cabai, kerupuk talas dari nenek. Dari nenek, tapi pedes banget. Tapi dia suka. Diulang aja terus. Nanti kalau udah merasa kepedesan, nangis lagi. Oke, type. Nah, nanti kalau seandainya dia pengen lagi, makan lagi. Kalau dia pedes, nangis lagi. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau seandainya jawabannya tidak, maka kakak jawab dengan la ditambahkan dengan ma. La ditambahkan dengan ma. La ditambahkan dengan ma. Berarti sekarang Om tanya ya. Hal qara'ti al-Quran, maka jawabannya la ma fatah. Contoh. Hal fatahti al-bab, la ma fatahtu al-bab. Kecilin enggak? Ya. Paham ya? Hal fatahti al-bab, nih jawabannya. La ma fatahtu al-bab. Kalau jawabannya tidak. Ya. Oke.
Kita ulang lagi. Hal fatahti al-bab? Jawab dengan na'am dulu. Na'am fatahtu al-bab. Sekarang jawab dengan la. Hal fatahti al-bab? La ma fatahtu al-bab. Oke, bagus. Nah, sekarang hal fatahat Aisyah al-bab? Fatahat Aisyah. Na'am fatahat Aisyah al-bab. Hal fatahat Ummu Aisyah al-bab? Na'am fatahat Ummu Aisyah al-bab. Hal fataha Ali al-bab? Na'am fataha Ali al-bab. Nah, sekarang jawab dengan la ya. Hal fatahat Ummu Aisyah al-bab? La ma Ummu Aisyah. La La ma. Oh iya, apa? Dahulukan dulu kata kerjanya. Om tanya La. lagi ya. Hal fatahat Ummu Aisyah al-bab? La ma fatahat Ummu Aisyah al-bab. Hal fataha Muhammad al-bab? La ma fataha Muhammad al-bab. Hal fatahtum al-bab? La fatahna al-bab. La ma, tambahnya ma. Hal fatahtum al-bab? La ma fatahna al-bab. Oke, hal fatahtunna al-bab? La ma fatahna al-bab. Oke, sekarang Om ganti kosakatanya ya. Om ganti kosakatanya. Ghasala, ghasalti. Ghasaltu. Ghasalti malabis. Ghasaltu malabis. Hal ghasaltil malabis? Naam ghasalti malabis. Hal ghasalti malabis jawabannya. Oh ya. Naam ghasaltu malabis. Sekarang jawab dengan la. Hal ghasalti malabis? La ma ghasaltu malabis. La ma ghasaltu malabis. Oke, taib. Hal ghasalat Aisyah malabis? Naam. Oh, boleh naam dulu. Naam. Naam. Ghasal apa? Hal ghasalat Aisyah al malabis? Naam. Ghasalat Aisyah malabis. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke kosakata ke kata tanya yang kedua, yaitu man. Man ini artinya siapa? Contoh. Kan Om tanya tadi, hal ghasalti malabis? Kakak jawab, la ma ghasaltu malabis. Apakah kakak yang cuci pakaian tadi? Enggak, saya enggak cuci, enggak ada cuci pakaian. Summa itu kemudian ya. Summa man ghasalal malabis? Siapa yang mencuci pakaian? Nah, atau bisa jadi kayak gini. Hal fatahti al-bab? Apakah kamu membuka pintu? Apakah kamu yang membuka pintu tadi? Hal fatahti al-bab? La. Ma fatahtu al-bab. Nah, kemudian ternyata pintu kebuka. Summa man fatahal bab? Siapa yang membuka pintu? Ali yang membuka pintu. Fataha Aliun al-bab. Iya. Nah, ya kan? Kan gitu. Lalu siapa dong yang buka pintu tuh, Kak? Nah, boleh kakak dahulukan Ali, boleh dahulu Aliun fatahal bab, boleh juga kakak tambahkan dengan fataha Aliun al-bab. Ya. Nah, untuk pemula begitu cara jawabnya. Oke. Nah, kalau penggunaannya man ini itu gunakan hanya untuk dia saja. Jika kemungkinan pelakunya itu adalah laki-laki dan perempuan, contoh kakak di rumah gitu kan, ternyata pas ke ruang tamu ternyata pintu kebuka. Zam, kamu yang buka pintu tadi, Zam? Oh enggak, aku enggak buka pintu. Nah, kemudian siapa yang membuka pintu tadi? Kan ada kemungkinan yang buka pintu. Bisa jadi paman, bisa jadi om, bisa jadi ibu kan? Bisa jadi ibu kan?
Jadi kan ada kemungkinan laki-laki atau perempuan. Kalau kemungkinan pelakunya itu adalah laki-laki dan perempuan, kakak gunakan yang untuk huwa saja. Oh ya. Tapi jika seandainya yang di rumah itu cuma kakak sama ibu saja, sama mama saja, ya, tanya Azam. Zam, kan cuma bertiga aja di rumah. Azam, kakak, mama. Kakak tanya sama Azam, Zam, siapa yang kamu buka pintu tadi? Enggak, saya nggak buka pintu. Kemudian siapa yang membuka pintu? Kemungkinan kan yang membuka pintu kan ada ibu. Nah, maka cukup kakak gunakan untuk hias saja. Oke? Ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke kosakata pertanyaan yang ketiga, yaitu ma'aman, bersama siapa? Ya, contoh kakak buka pintu bersama Azam. Sekarang Om tanya, Fatahti al-bab. Fatahtu al-bab. Naamnya ketinggalan. Hal fatahti al-bab? Naam, fatahtu al-bab. Oke. Ma'aman fatahti al-bab, bersama siapa kamu buka pintu? Maka kakak tambahkan ma'a di sesudah kalimatnya. Fatahtu al-bab ma'a Muhammad. Nah gitu. Oh, ya. Ma'a kemudian nama orang. Nah, kakak sebut saja nama siapa saja ya. Kita ulang dialognya. Fatahti al-bab. Naam, fatahtu al-bab. Hal fatahti al-bab. Hal fatahti al-bab. Naam, fatahtu al-bab. Ma'aman fatahti al-bab. Fataha aliyun al-baba ma'a. Nah, kayak gini-gini. Ma'aman fatahti. Kan Om nanya, bersama siapa kamu buka pintu? Nah, gitu. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Ma'aman fatah. Ulang lagi. Ma'aman fatahti al-bab. Fataha aliyun al-bab ma'a. Jangan lihat sini. Om tutup lagi. Om tutup itu. Fatahti. Kan yang Om tanya kamu. Fatahti. Ma'aman fatahti al-bab. Iya, Om. Lupa, Om. Fatahti jawabannya apa? Fatahtu. Ayo udah. Ma'aman fatahti al-bab. Ya. Fatahtu al-bab ma'a aliyun. Ma'a Ali. Ma'a Ali. Siapa Ali tuh? Teman sekolahnya. Enggak tahu. Bukan. Ya. Oke. Nah, kayak gitu deh. Nah, sekarang Om tanya lagi. Qara'ti al-Qur'an. Naam, qara'tu al-Qur'an. Ma'aman qara'ti al-Qur'an. Qara'tu al-Qur'an ma'a Ali. Ma'a Ali, oke. Kemudian ghasalat Aisyah. Ghasalat Aisyah. Ma'aman ghasalat Aisyah al-malabis. Ghasalat Aisyah ma'a Ali malabis. Ghasalat Aisyah al-malabis ma'a Ali gitu. Bukan Aisyah mencuci Ali dengan pakaian gitu kan enggak. Malah kebolak-balik. Ya. Ya. Jadi susunannya tetap itu, subjeknya, predikatnya, objeknya baru ditambahkan dengan keterangannya, keterangan orang, keterangan waktu dan keterangan tempat. Oke, kita bikin satu dialog ya. Kita gunakan dialog tentang membaca Quran. Lakukan rodun syariat dulu, langkah pertama dulu. Lakukan rodun syariat dulu, quick respon dulu ya. Qara'ti. Qara'ti al-Quran. Naam, qara'tu al-Quran. Om belum tanya halnya. Qara'ti al-Quran, qara'tu al-Quran. Nah, gitu. Ulang lagi. Qara'ti al-Quran. Qara'tu al-Quran. Oke, bagus. Hal qara'ti al-Quran. Naam, qara'tu al-Quran. Ma'aman qara'ti al-Quran. Qara'tu al-Quran ma'a Ali. Ali. Nah, bagus. Nah, kalau begitu, Om ganti kata tanya ya. Om ganti siapa yang Om tanya. Qara'at Aisyah. Qara'at Aisyah.
Qara'at Aisyah Al-Quran. Qara'at Aisyah Al-Quran. Hal qara'at Aisyah Al-Quran? Naam. Qara'at Aisyah Al-Quran. Oke. Ma'aman qara'at Aisyah Al-Quran? Qara'at Aisyah Qara'at Aisyah Al-Quran ma'a Ali. Ali. Om tanya Ali sekarang. Qara'a Ali. Qara'a Ali. Hal qara'a Ali Al-Quran? Naam, qara'a Ali Al-Quran. Sekarang jawab dengan la ya. Hal qara'a Ali Al-Quran? La. Ma qara'a Ali Al-Quran. Oke. Summa itu artinya kemudian. Summa man qara'a Al-Quran. Kemudian siapa dong yang baca Quran tadi? Summa man qara'a Al-Quran. Sebut saja siapa. Qara'a Al-Quran ma'a Fatimah. Siapa yang baca? Bukan bersama siapa? Qara'a. Siapa yang baca? Qara'a Muhammad. Qara'a Aliyun Al-Bab. Ali membaca pintu. Ali membaca pintu. Okay? Ali nggak bisa baca pintu dia. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang kita tambah kosakata pertanyaan selanjutnya, yaitu aina. Aina itu di mana? Ya. Maka jawabannya boleh fi, boleh ala, terserah, tergantung konteks kalimatnya. Ya. Sekarang kita gunakan Al-Quran. Qara'ti Al-Quran. Kita ulang lagi dari quick respon ya. Qara'ti Al-Quran. Qara'tu Al-Quran. Oke. Hal qara'ti Al-Quran? Naam, qara'tu Al-Quran. Oke, bagus. Nah, sekarang Om tanya, aina qara'ti Al-Quran? Di mana kamu baca Quran? Qara'tu Al-Quran fi masjid. Fil masjid. Oke, bagus. Ma'aman qara'ti Al-Quran fil masjid. Ma'aman bersama siapa? Ma'aman qara'ti Al-Quran fil masjid. Qara'tu Al-Quran fil masjid ma'a Ali. Ma'a Ali. Oke, bagus. Kemudian Om tanya lagi, mata. Mata itu kapan? Ya, kapan? Nah, ketika mata, maka jawabannya adalah tentang zorful zaman, zorful makan. Waktu, pagi, sore, siang, malam. Nah, ini ada di halaman terakhir. Halaman terakhir. Halaman? Zorful makan. Halaman 45 coba kalian. 45? 45 apa 46 gitu? 45 apa 46? 49. 45, 46. Belum ke print, Om. Oh, belum ke print. Ya udah, jawab aja dulu. Kalau ditanya mata, artinya kapan? Maka jawabannya sobahan ya. Sobahan itu pada pagi hari. Ya. Ya. Sekarang kita bikin kalimat dari awal. Lakukan quick respon lagi. Kakak fokus pada quick respon Om ya. Qara'ti. Qara'ti Al-Quran. Qara'tu Al-Quran. Hal qara'ti Al-Quran? Naam, qara'tu Al-Quran. Aina qara'ti Al-Quran? Qara'tu Al-Quran fil masjid. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang baru. Mata qara'ti Al-Quran? Qara'tu Al-Quran subahan. Nah, bagus. Om tanya lagi. Ma'aman qara'ti Al-Quran fil masjid sobahan? Om ulang lagi. Qara'tu. Ada lanjut? Qara'tu Al-Quran fil masjid sobahan ma'a Ali. Nah, itu dia. Dah, pinter. Dah, selesai. Ya. Nah, maza. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya adalah maza. Maza itu apa? Apa? Maza qara'ti? Apa yang kamu baca? Maza qara'ti? Apa yang kamu baca? Al-Quran qara'tu. Dibalik. Ikuti pola yang tadi. Qara'tu Al-Quran. Nah, qara'tu Al-Quran. Oke, maza qara'ti? Qara'tu Al-Quran.
Nah, adapun pertanyaan limaza itu panjang jawabannya. Itu ntar kita pelajari. Karena dia harus merangkai, kakak harus mampu merangkai kalimat sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan bima dengan apa? Ada kalanya cocok dimasukkan ke satu kata kerja, ada kalanya dia tidak cocok dimasukkan ke kata kerja. Contoh, kalau masalah buka pintu kan, bima dengan apa? Artinya di bima ini dia menanyakan tentang alat. Dengan apa kamu buka pintu? Maka dijawabnya, kakak dengan apa buka pintu? Dengan tangan. Dengan tangan, boleh ya? Atau dengan kunci? Ya masa pakai mulut, pakai buka pintunya. Nah, bima fatahti albab, dengan apa kamu buka pintu? Maka jawabannya adalah bi. Fatahtu albab bil miftah. Ada bi-nya. Ya. Oh, ya. Bi, ya. Ya benar ya. Bil miftah. Nah, itu beberapa yang disebut dengan materi kita malam ini, yang disebut dengan jumlah. Jumlah itu apa tadi? Kalimat. Dan yang kedua namanya apa? Istifham, kata tanya. Oke, kata tanya. Kita coba gunakan satu kosakata yang kakak nggak ngerti. Om akan gunakan kosakata yang tidak kakak ngerti. Atau kakak nggak hafal. Ya. Siap ya? Siap ya? Kita lakukan dari tahapan pertama, yaitu tahapan pertama lakukan rodun syariatnya dulu. Quick respon dulu. Oke, siap ya Kak ya? Akhazti. Akhaztu. Akhaztin nukut. Akhaztun nukut. Akhaztin nukut azab. Akhaztun nukut azab. Oke. Hal akhazti nukut azab. Oh, azam. Naam. Akhaztun nukut azam. Oke. Mata akhazti nukut azam. Mata. Akhaztu nukut azam subahan. Oke. Aina akhazti nukut azam. Akhaztu nukut azam fil baiti. Oke, bagus. Ma'aman akhazti nukut azam. Akhaztu nukut azam ma'a Ali. Ma'a Ali. Acam, tadi ada kehilangan duit ya, Zam? Apa, Om? Tadi kehilangan duit ya? Berapa itu? Yang ngambil tuh Kak Aisyah. Kakak tahu nggak artinya? Enggak. Kakak tadi ngambil duit Azam ya? Ya, aku ngambil duit Azam. Di mana kakak ambil duit Azam? Di rumah. Kapan kakak ambil duit Azam? Pagi tadi. Sama siapa kakak ambil? Sama Ali. Ya. Di mana kakak ambil duit Azam tadi? Di rumah. Jam besok minta traktir sama Kak Asia ya. Iya, Om. Iya, Om. Iya. Duit Azam yang hilang tuh ternyata Kak Asia yang ngambil tadi gitu ya. Bener itu Kak? Hah? Enggak. Kakak tahu artinya? Ya itu tadi. Ya tadi. Berarti kakak nggak sadar lagi dikerjain sama Om ini ya? Enggak. Nah, sekalipun kakak nggak ngerti, nggak tahu artinya, tapi jawabannya itu benar, 100% benar. Nah, mohon maaf ya, bercanda ya. Azam, nanti diminta bener macam balikin duitku katanya. Nah, berarti dengan cara seperti ini kakak tinggal gonta-ganti saja kosakatanya sehingga orang biasanya Kak, jadi kakak nanti ketika di tes wawancara, kakak nggak ngerti pasti banyak kosakata yang mungkin nggak hafal oleh kita semua, ya. Tapi maka fokus kakak ketika dengerin orang itu berbicara, ketika orang berbicara, yang harus kakak fokus itu adalah apa kata tanyanya, ya. Apa kata tanyanya. Jadi meskipun kakak nggak tahu
artinya, tapi kakak tahu apa kata tanyanya, itu insya Allah kakak bisa jawab dengan benar, meskipun jawabannya itu sebetulnya salah, seperti barusan. Nah, berarti orang yang nanya itu akan bilang, ini orang gimana sih kok dia tahu jawabannya, tapi jawabannya kok dia salah gitu. Nah, berarti ini orang nggak tahu kosakatanya, tapi dia tahu cara bikin kalimatnya. Nah, kayak gitu dia. Ya. Nah, ini namanya materi kita malam ini namanya adalah jumlah atau kalimat dan istifham, kata tanya. Jadi, yang harus kakak lakukan sekarang adalah memperbanyak kosakatanya supaya tidak dikerjain sama Om lagi. Ya, supaya tidak dikerjain. Dihafalkan ini dihafalkan terus, dan kemudian ini kakak baca tentang istifham ini, kata tanya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Nah, oke, gitu ya. Besok kita belajar lagi. Jaga kesehatan, minum yang banyak. Azam, sehat ya, Azam? Ya, Om. Oke, dah, segitu ya. Kita tutup dulu. Salam buat mama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.